dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku belum kepada, tetapi pergilah kepada saudara dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapa dan Bapakku, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah Tuhan dengan segala kekayaannya yang di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dalam ibadah dan perayaan Paskah. Dan ini sesungguhnya adalah sebuah kemenangan bagi kita. Makanya kalau kita memahami kata Paskah yang berasal dari bahasa Ibrani, itu disebut Pesak. Pesak artinya melewati atau dilewatkan. Jika kita membaca pada kitab Keluaran, bagaimana saat tulah ke-10 diberikan bagi umat Tuhan, ada perintah bahwa setiap pintu yang diberikan tanda dengan darah anak, ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dan ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Penulis Injil Yohanes menyampaikan bahwa Maria Magdalena yang pergi mencari Yesus biasanya orang yang baru meninggal, keesokan harinya keluarga pasti akan datang berziarah. Seperti itu kan Bapak Ibu, biasa keluarga dekat pasti akan datang. Itu dilakukan oleh Maria Magdalena. Tetapi apa yang terjadi ketika dia tidak melihat tubuh Yesus yang awalnya dibaringkan di
sebuah ruangan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak terkasih, tidak ada di dalam pemikiran mereka, baik Maria Magdalena maupun Simon Petrus, bahwa Yesus itu sudah bangkit seperti yang jauh-jauh sebelumnya sudah ia katakan. Yang ada dalam pemikiran mereka bahwa memang Yesus benar-benar sudah dicuri. Bagaimana mereka mengambil kesimpulan, Bapak Ibu? Kubur itu, kalau kita baca pada Matius pasal 27, itu dikatakan bahwa ada perintah supaya kubur Yesus itu harus dijaga. Sudah pasti ada pengawal, lengkap dengan mereka punya senjata. Kemudian batu yang ditutup ini dibilang itu hanya, kalau kita mau telusuri peristiwanya, sehingga akhirnya mereka mengatakan bahwa Yesus sudah dicuri, harus melalui peristiwa kejadian itu. Pertama-tama harus berantem dulu dengan para pengawal. Sudah pasti yang datang curi harus lebih kuat dari mereka. Nah, sehingga berita ini yang pada ayat-ayat berikutnya kita perhatikan, Bapak Ibu. Yesus menyapa Maria Magdalena yang merasa sedih. Dan dalam sapaan itu yang akhirnya, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana ketika Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku terus." Karena akhirnya Maria sadar bahwa yang berhadapan dengan dia adalah Yesus yang dianggap sudah dicuri orang. Dan dia merasa bahwa dia tidak akan bertemu lagi. Sehingga Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi diingatkan kembali apa yang sudah pernah dikatakan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak terkasih, terkadang dalam hidup kita, di saat kita mengalami berbagai macam kesulitan, ketika kita mengalami tantangan, bahkan mungkin pemikiran kita ada dalam kebimbangan dan kegoncangan hidup, akan membuat kita tidak dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi orang percaya. Kita adalah orang-orang yang taat dan setia beribadah. Bahkan kita juga adalah orang-orang yang telah memberi diri untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami masalah dan pergumulan hidup, timbul
kebimbangan kita terhadap Tuhan yang kita sembah. Karena itu tadi, sama seperti Maria Magdalena ketika dia sedih bahwa Yesus tidak akan ia jumpai karena sudah dicuri. Sehingga ketika Yesus menyapa dia, dia tidak mengenal. Mari Bapak Ibu, ketika Maria Magdalena menyadari bahwa Yesus sudah bangkit seperti apa yang sudah ia katakan sebelumnya, Maria pergi memberikan kesaksian. Pertama-tama, saksi tentang Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang membawa keselamatan dan kemenangan bagi kita. Persoalan, pergumulan, tantangan jangan membuat kita berhenti untuk percaya dan meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang telah bangkit. Selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari Pelkat Gerakan Pemuda.
Engkau yang bangkit maha mulia. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, yang berkat bahwa dalam Yesus, bersabda dalam kerajaan pada hari yang ketiga. Aku percaya kepada Roh Kudus. Ketika kami mengingat rayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan, untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan, Tuhan, Engkau yang selalu ada dan memberkati segala usaha upaya, bahkan memberi kekuatan kemampuan bagi seluruh keluarga yang juga dengan setia melayani dan mendampingi. Kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Kasih dan pertolongan Tuhan berkati secara khususnya untuk rencana renovasi gedung gereja GPIB Sili Asih. Berkati ya Tuhan seluruh panitia, seluruh jemaat. Bahkan saat ini kami mau mendoakan untuk sosialisasi yang akan kami lakukan dengan pihak-pihak bersama-sama dengan FKUB yang akan dilakukan pada tanggal 24 April.
Berkati mereka di dalam harapan-harapan di tengah-tengah keluarga. Mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah anak-anak. Tuhan, Engkau yang menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga, bersama-sama dengan Engkau semuanya, Tuhan yang menolong dan menopang. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami dalam setiap roda kepemimpinan, bahkan TNI, Polri, tenaga medis, kehidupan kami di hari-hari ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk segala sukacita yang boleh kami alami, baik pribadi keluarga, di dalam bertambahnya 1 tahun usia kelahiran, usia perkawinan, atau berkat-berkat Tuhan yang lain. Kami kembalikan itu di dalam ucapan syukur. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Kita akan mendengar kesaksian pujian dari SAC. Pancarkan terangmu bagi Yesus setiap waktu. Berjalanlah dalam terang kasih-Nya. Hai, angkatlah suaramu, nyatakanlah kasih-Mu. Berjalanlah dalam terang kasih-Nya. Mari datang pada terang, Yesuslah terang dunia.
Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan amplop persembahan semuanya dimasukkan ke dalam kantong. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat-Nya dalam kehidupan ini. Marilah kita membawa dan menyerahkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara sampaikan. Sambil memberi persembahan, jemaat menyanyi dari Gita Bakti nomor 78, bait 1, 4, dan 5.